Sama dengan yang sampaikan Pak Wakil, lamun begelam abas itu hitungannya dan kengkeng jangan pang seger, apalagi gelam sangat. Amun bersegeran marah bede, mulai sudah bercabang, mulai hitungannya liwati nih, ada deh urusannya nih. Kalau hidup Ampura mungkin beberapa kali yang pertemuan tidak hadir ada sesuatu hal, tapi beruntung semangat. Ambe sampai ada timpal sedang kena sampai bulan-bulan kena, bersyukur, wih semangat gue. Nah itu yang kita harapkan, saling entenin apa yang dikatakan sama Bapak Gede Ketiasi selaku ketua yayasan, saling entenin nih raga ini. Ampun hidupkan badan ini, ampun. Semua hidup. Horeba! 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 Ya, luar biasa semangatnya berveteran ya. Ampura banget iki. Yang terkasih Bapak Ketua Yayasan sareng Bapak Wakil. Pak Wakil izin iki. Tengah. Oh, Pak Wakil yang saya kasihi, begitu juga para pengurus semua ya. Pengurus Yayasan Jajaran Horiba Buleleng, koordinator kecamatan desa yang sudah hadir pada pagi hari ini yang terkasih, begitu juga para pelatih dan para warga inti, pra inti yang sudah hadir pada pagi hari ini. Luar biasa semangatnya, tepuk tangan sekali lagi. Ya tadi sudah ada pelatihan ya, pelatihan Bapak Ibu sudah dilatih. Mohon semangatnya luar biasa nanti terus mengikuti bagi warga yang masih proses, tetap semangat. Jangan sampai kita terlena dengan ohriba ya. Kita bersyukur kita ketemu olahraga ini. Mungkin acara pada pagi hari ini waktu yang pertama yang persilakan kepada Bapak Gede Ketiasi mungkin akan memberikan pembahasan tentang acara nanti di tanggal 25 juga agar lebih dimantapkan pada pagi hari ini ya. Untuk itu Bapak Gede Ketiasi selaku Ketua Yayasan Horiba silakan berikan motivasi dan pengisiannya pada pagi hari ini. Untuk itu waktu dan tempat silakan Pak Gede. Tepuk tangan buat Pak Gede Ketiasi. Cek satu. Ya terima kasih Pak Komang Puji atas waktunya. Jadi masih semangat? Yang di belakang bisa dengar? Bisa? Ya syukurlah bisa didengar. Langsung saja salam hidup dalam persatuan kasih. Yang kasihi Bapak Wakil Ketua Yayasan beserta jajaran semuanya, untuk pengurus, kemudian koordinator kecamatan dan desa, pelatih utama juga beserta anggota, warga pelatih yang lainnya, dan juga warga pra-inti serta seluruh warga Horiba yang telah hadir pada kesempatan ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam. Jadi pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Mungkin yang pertama, kemarin 2 hari yang lalu kita sudah pertemuan di sekretariat. Jadi luar biasa sekretariat kita di saat ini masih kita bisa diberikan izin untuk menggunakan yang di Air Saneh. Itu tempatnya bagus. Nah, kemudian kemarin juga tiang melatih baru dengan Pak Wakil. Jadi awalnya kita datang memvaksin, jadi vaksin lansia di sana. Nutur angin kau tuturi ya. Taktik tuturi akhirnya ke Horiba. Akhirnya ternyata apa? Banyak yang ingin berlatih. Pak, kalau gitu kapan bisa dilatih secepatnya? Nanti sore kalau itu ya, pas hujan nih, bukan yang singidang nih, tapi karena berusaha aja bisa juga jam 4 kita latih di situ. Nah jadi selalu saja semua berawal dari hal semacam itu. Jadi kalau seluruh warga Horiba semuanya seperti itu, nah dimanapun Anda berada,
sedikit tidaknya sering menyelipkan bahasa-bahasa riba. Kemarin juga, maaf sekali, waktu di Kubu Taman yang pertemuan terlambat. Karena apa? Ada tamu dari Denpasar juga. Akhirnya yang tadinya tidak mengenal riba, kita ceritakan tentang riba. Dan ternyata beliaunya itu orang-orang spiritual ternyata. Kita tidak pernah menyangka. Tapi setelah kita ceritakan riba, mereka mau menerima. Karena apa? Ya simple. Sangat simple sekali. Jadi mohon maaf sekali ya. Mungkin sedikit saya berbagi juga. Sampai sekarang saya masih tersenyum dalam diri yang pribadi nih. Ada satu kejadian begini. Salah satu warga Oriba dulu baru-baru ikut beroriba, bebayan. Tahu bebayan ya? Kayak kesurupan nih. Kebetulan dia punya keluarga seorang paranormal. Cuma karena paranormal yang dia tersebut mempelajari sesuatu. Jadi yang mengidang yang bebayan puniki, beliaunya harus pulang katanya serana 11 macam ya. Bungun kini ali, muncul kini ali, muncul kita ali itu. Uling semengan ngalih sampai jam 1 nih gitu. Konen udupang masih mansolah semara pepitu mana gitu. Nah, akhirnya sampai sore konen mana ke. Akhirnya entah kenapa datang ke sana, ditelepon Pak Cangkir dan juga Pak Dir ke sana. Sampai di sana kenapa nih? Bebayan begini, udah semengan bebayan. Ternyata apa? Dioribakan, diputerin tangannya. Kemudian disuruh dikasih minum air lagi, diputerin lagi. Adi ingat yuk seger melah, adi seger. Langsung nih ke paranormal tersebut, untungannya nih kan aneh pepitu nih. Karena kali sholat sih, 7 aja dapat langsung dibuang. Saya suruh belajar gini-gini. Karena apa? Uling semengan ngalih pangdudupang mana 11 muncul. Ternyata sing mana. Tapi akhirnya apa, kok dengan oriba yang mudah sedikit saja kok bisa sembuh ini orang. Akhirnya sampai sekarang dia ikut beroriba tuh. Sudah hampir 7 tahun ikut beroriba sekarang. Nah, ini yang sering dikatakan sangat simpel apa yang kita lakukan. Sangat-sangat simpel. Jadi bukan yang membandingkan dengan yang lain. Sama dengan tadi juga yang bertemu dengan salah satu, ada orang maaf sekali yang ikut di belakang kita ya. Nah makanya kenapa riba tersebut sering kita bawa di tempat-tempat rame. Kalau dulu tempat-tempat mengka baliangan gitu, riba itu dibawa tempat-tempat tersembunyi. Karena ya dicurigai sebuah aliran. Sebenarnya tidak, sangat ilmiah. Nah beliaunya tadi ikut di belakang. Loh kok capek ya, ini orang-orang kok pada kuat semua nih. Ini baru 30 putaran kok capek, padahal gampang sekali. Lalu begini nih, lama-lama begini-gini. Kok capek saya. Nah karena tumben mempolakan diri. Baru saya tunjuk-tunjuk orangnya. Itu tadinya stroke. Pak Sarjana yang tunjuk, maaf ya. Itu tadinya stroke, itu lama, itu sakit. Sekarang dah bisa jalan, dah bisa ngomong sekarang itu. Kemudian itu lagi penyakitnya gini, itu ada yang kanker begini. Loh kok penyakit berat semua. Makanya kalau bahasa kita selalu, kalau ini di luar itu dianggap keajaiban ya. Sangat dianggap keajaiban. Wih, ajaib sekali. Tapi kalau di sini dianggap kemudahan. Kita di sini hal biasa jadinya. Kenapa dok? Kanker kayak segar pak. Biasa juga kan. Kenapa dia pak stroke? Sekarang gimana? Udah memain sudah biasa bawa sepeda motor. Biasa didengar di sini. Coba lihat di luar. Mohon maaf sekali. Kenapa dia kanker? Gimana sekarang? Bebasah gumuk. Seperti tidak ada kesempatannya. Nah, Tiang pernah punya, maaf sekali, Tiang juga pernah punya salah satu kenalan juga. Dia kebetulan punya rumah makan nih. Pertama dia bangun rumah makan, wih, larisnya minta ampun. Sampai buka cabang lagi. Kemudian dalam hitungan beberapa tahun, itu 2-3 tahun tersebut, Tiang Man melalui mulih ini sudah banyak punya mobil. Dapat tanggung lah mobil, terkeluar mobil apa kan? Iya dia yang ngalgati. Karena memang sangat laris dagangannya tersebut. Tapi datang lagi sekali ke sana apa? Ternyata udah diponis kanker rahim dengan. Kanker rahim orangnya dia anjurkan untuk beroriba. Tapi karena dia ya sudah mulai kaya orangnya, bagak sugih orangnya, kewa mengajakin main. Amun mesin telah deratnya. Nah, nu terapi je nu kemoterapi, nu kemo ngadu ang kemo, tepok benawan cepok bahas bok nih. Bumulai mau membundul, lalu padahal.
Karena apa? Ya kanker rahim terus di kemo. Dampak atau efek dari sebuah obat tersebut. Sehingga nanti ben 1 bulan, bukan kenui ngajakin kenui gitu. Ngajakin masih kenui. Tapi nang beberapa ganti bu, pusing ingetan iya bang. Ini kan dia. Akhirnya buat latih Horiba makin tak bertenaga ya. Ini singi dagu gitu. Akhirnya yang gimana orang ini menentukan diri sendiri kan? Kemudian kali ya berjalan waktu lagi 2 bulan kemudian sudah yang dengar asuransi datang mengklaim kenapa sudah meninggal orang yang diaben. Nah jadi artinya apa? Dengan keuangannya, dengan kekayaannya, mertinin penyakit sekalipun itu atau penyakit yang agak berat semacam itu dengan kanker rahim, kanker leher atau serviks ya, leher rahim tersebut, ternyata ngaduang maaf sekali kemoterapi sampai berkali-kali dan ternyata apa? Ujung-ujungnya kurus meninggal juga. Nah sementara maaf sekali, Tiang masih ingat sekali ada salah satu warga kita, mungkin beliau sudah sering, maaf yang juga bahas di sini, sudah sering beliaunya kesaksian, ya salah satunya adalah Bu Eka ya. Tiang mungkin sebut saja namanya, karena dia sudah sering kesaksian. Dia dengan kanker rahim, Tiang masih ingat sekali datang ke rumah kalau tak salah sekitar 2010-2011. Nah, beliau datang di pangku ya, di papah nih ya. Nah, Tiang kira pasien waktu itu. Kenapa ibu ini paling malu teke ada. Setelah Tiang ini tadi ada Dorian kan, malu bu. Ada lainnya bang pasien ini maluan, padahal maluan tawang Tiang teke nih. Ujungnya kenapa bu? Yang buat belajar Horiba pak, katanya Horiba ngidangnya gerang. Oh bener ya Dorian lagi yang pambut lah hati anaknya mana Tiang akan belajar pak. Oh gitu maksudnya. Akhirnya apa? Kenapa? Dia ada kanker rahim. Ada begini pendarahan selama 2 tahun sudah. Dia pakai pampers aja selama 2 tahun. Itu awal penyakit beliau. Nah, karena beliau sering kesaksian, dia berani sebut namanya. Kemudian pada lantai pertama, maaf sekali, lantai pertama mulai uyang-uyungan gitu. Yang keduanya sampai ya, sampai sing ingetin mana. Nah, sering sekali ada muatan negatif juga di situ. Kemudian Bapak dan Ibu Sarang Sami, setelah kita latih, kemudian beliaunya rajin di mana dapat teman waktu masih ke rumah-rumah, semua orang mungkin pesimis melihat tersebut. Sama dengan yang tadi tuh, kemoterapi, hanya apa meninggal juga. Nah ternyata apa? Makin hari makin cedang ya, nyedangan, ngelungan, sampai akhirnya apa? Sembuh bisa bekerja lagi. Setelah bisa bekerja bisa ngalih penghubung lagi. Bahkan bisa mengasih tahu warga kita. Mungkin Bapak dan Ibu Sarang Sami banyak yang belum paham. Beliau cikal bakal juga di Tejek Gule ya. Cikal bakalnya di Tejek Gule. Jadi beliau karena ngampas pekerjaannya sampai ke Karangasem ragane anu, dijen bukan anak itu ngomongan Horiba. Termasuk di Tejek Gule awalnya. Nah, salah satunya namanya Pak Warte itu. Ini main Horiba bahasa murah gini melangati nih kan. Inilah Horiba Pak Warte. Kemudian kita datangi Pak Warte ke sana, dilatih dan maksudnya karena proses berkali-kali hanya mengalami penormalan. Mulai Pak Suto ikut. Setelah Pak Suto ikut karena beliau terus mengembangkan, mulai hampir 300 penacana. Warga Horiba yang ada di Jegul. Nah, walaupun sekarang menyusukan biasa itu ada pasang surut. Artinya apa? Dengan kesembuhan beliau yang notabene dengan penyakit berat, tapi dia dimanapun nyak nuturang Horiba, cara yang besar. Ngati ini Horiba, tidak perlu pintar orangnya. Sehingga perlu dua, perlu saja rogenan ya. Nuturang apa yang Anda alami itu loh. Ternyata diceritakan, bayangkan sampai 300 juga gara-gara dia satu orang aja dikasih tahu loh. Makanya jangan pernah pesimis sebenarnya sebagai warga Horiba. Sama dengan kemarin pun dia anak mau vaksin. Saya bilang oke lah, Pak, jangan dicari usus buntu Pak. Kenapa nih? Keluar sakit pasang mah di usus buntu dan jalan-jalan ya. Biasa sih jalan-jalan usus buntu. Coba langsung yang cek, Pak, dengan pemeriksaan usus buntu tersebut. Yang lipat kakinya, yang ini kan sakit dong. Dong usus buntu nih tinggal. Cuma masalah memang ada di usus ini, Pak. Keluar itu yang masalah nih Pak. Ya kalau masalah semacam ini kemungkinan ada sesuatu hal yang perlu barangkali diberesin. Nah, Horiba salah satu solusinya coba. Kayaknya apa? Ajen berdiang Pak. Nah, jam 4 tadi kemarin dia latih 4 orang kaur-kaur desanya di situ. Nah mudah-mudahan nanti mulai kaurnya ini berkembang lagi.
lansia nih nyangsang mulai. Jangan pernah putus asa, itu aja intinya. Karena apa? Kita berbagi. Saya pun yang sama bidan dengan ngasih tahu orang, dengan ngelatih satu orang, man bati lagi. Walaupun badan ini yang berupa pipis, tidak berupa harta, tapi berupa kesehatan yang bisa pakai nyari harta, kan begitu sekarang. Sama dengan tadi Bu Eka yang sampaikan. Beliaunya waktu sakit 2 tahun kayaknya menggait, kayaknya mekarir. Beliau, Bu sambil mengelingnya kadang-kadang, maaf sekali ini, kadang-kadang Bu, tidak nakaran Bu, tidak nakaran begitu. Apa karuan hidupnya mau ke kenten Bu? Tapi dengan oriba terus, oriba lari, akhirnya apa? Sekian bulan sudah bisa bekerja lagi, ngampas lagi. Sampai dengan tiang kabar waktu ini, tiang tanginin tanah nih kan. Pak De, ada tanah di penarungan ya. Wih, mungkin bayar Pak De, sini ngelal, dia ngelal. Begidang meli kan ya. Artinya apa? Dari sakit bisa jadi produktif lagi. Nah, coba sakit ini ke depan tidak beroriba ya. Nah, walaupun seperti yang tadi saya sampaikan, tidak berupa rezeki itu tidak selamanya berupa uang. Kesehatan adalah yang paling utama dulu. Dengan kesehatan gampang nyari uang dong. Nah, jadi ini baru salah satu cerita dari warga. Nah, ini yang saya katakan, keajaiban itu banyak sekali yang terjadi di Oriba, sudah sangat banyak. Dan siapapun yang bergabung di Oriba, siapapun yang tekun melakukan Oriba, tanpa dia sadari, hampir setiap hari dia mendapatkan keajaiban. Hampir setiap hari. Nah, sekarang contohnya apa? Maaf sekali nih, orang kalau sudah umurnya 50-60 tahun, tambah umur gelungang lah pinten. Gelungang ya? Asal jo kewa gelungang ya. Orang yang tidak beroriba dulu nih kita. Artinya apa? 65, iya, yang sang berdiri mulai sakit loh. Umur 78, dulu dia mulai bangkiang, pakai hitungan nih. Dulu dia masih sedang nyalanan nih gitu. Yang bangkiang sedang nyalanan masih. Jadi sudah mulai makin banyak. Nah, itu biasa itu rumus gerontiknya dalam pelajaran ya, medis. Gerontik itu memang seperti itu. Semua penurunan fungsi fisiologisnya menurun. Tapi dengan Oriba ternyata setiap hari kita ditambah energinya. Ditambah kuasanya. Setiap hari melakukan tambah energi, tambah kuasanya. Apakah itu bukan rezeki? Itu rezeki yang luar biasa itu. Nah, jadi setiap orang sebenarnya mendapatkan keajaiban. Coba tidak melakukan Oriba, gimana menambah energi dan kuasanya? Nah, cara saya pusat memang sih berupa pipis, tidak berupa harta atau materi, tapi berupa modal dasar. Nah, jadi Bapak dan Ibu saudara kami, dalam hal ini barangkali kembali kita saling mengingatkan saja bahwasanya seringkali maaf, justru kadang-kadang warga Oriba tersebut setelah sehat, markone mungkin man seger, katakanlah sakitnya 30%, milu Oriba punya gerak 70% dari nak apa-apa bekalain Oriba. Sudah ditinggalkan Oribanya, kan terputus lagi energinya tadi. Nah, setelah terputus hanya turun lagi ke 20 ini energinya. Buen berketan-ketan dagang ngalin Oriba nih. Jika aku pertemuan nih, ketan-ketan ngalin buen menyumunin lebih sulit lagi dari yang pertama. Tapi tetap bisa diampuni lagi, misalnya diampuni buen meminum Oriba. Hanya apa? Buen kakak ngidang sampai 60 lagi. Katakanlah kalau kita angkakan. Setelah 60, buen mulai hitungannya ini. Karena sudah pikiran jalan nih, lain hitungannya ini. Sama dengan yang sampaikan Pak Wakil, lamun begelam abis itu hitungannya dan kengken jalan pang seger, apalagi gelam sangat. Amun bersegeran marah abede, mulai sudah bercabang, mulai hitungannya liwati nih, ada deh urusannya nih. Sehingga apa? Hal dasar lagi ditinggalkan, gue bengkak gak ngepungin. Nah, jadi Bapak dan Ibu saudara kami, nanti akan ada kita ceritakan rahasia-rahasia besar nanti dalam beroriba tersebut. Kenapa sih Oriba itu ada apa dengan Oriba tersebut? Nanti kita akan ceritakan seperti itu. Itu akan menggugah kita biar tidak gampang kita berhenti beroriba. Karena sama dengan memutus anugerah yang masuk dalam diri kita berupa ini tersebut. Dan itu tidak bisa dibeli. Nah, kira-kira bisa dipahami? Nah, langsung saja mungkin dia akan sampaikan yang ke Gianyar nantinya.
Jadi untuk ke Gianyar tadi yang sudah